Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Halo teman-teman pendengar, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Amina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kembali Amina akan menghadirkan informasi jalan-jalan kita jelajahi Taiwan dan semoga saja informasi hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Nah, topik kali ini yang Amina pilih secara khusus adalah di Peitou, bagian utara Taiwan. Tempat ini cukup terkenal dan sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan asal Jepang. Dan di mana tempat ini yang cukup terkenal adalah berendam hot spring atau pemandian air panas. Tetapi apakah saat musim panas, karena sudah merasa gerah dan panas, mandi hot spring ini apakah cocok? Namun teman-teman, untuk diketahui sebenarnya musim panas berendam hot spring adalah sangat aman dan justru bisa memberikan banyak manfaat kesehatan yang cukup unik. Dan mungkin banyak yang mengira bahwa aktivitas berendam air panas hanya cocok untuk musim dingin saja, seperti mungkin pada saat pergi ke negara-negara sakura, Jepang atau di Taiwan. Tetapi ternyata untuk berendam air panas di musim panas ini juga dilakukan oleh sebagian orang, di mana karena mereka percaya dengan berendam air panas juga akan ada manfaat-manfaatnya, seperti mendinginkan tubuh, di mana suhu air panas yang memicu pelebaran pembuluh darah. Keringat yang keluar setelah berendam akan menguap dan menurunkan suhu inti tubuh secara alami. Kemudian juga detoksifikasi maksimal, di mana musim panas membuat kita yang sering berada di ruang ber-AC yang bisa menutup pori-pori kulit kita. Berendam akan membuka pori-pori dan mengeluarkan tumpukan racun dalam tubuh, dan juga mengatasi kelelahan musim panas. Dengan mineral alami yang ada dalam sumber mata air panas ini yang juga bisa memulihkan energi tubuh yang terkuras akibat kelembapan dan cuaca yang terik. Jadi teman-teman, berendam air panas di musim panas memang tidak ada salahnya. Atau ada yang merasa karena sudah gerah, sudah panas, masa harus berendam lagi di air panas? Nah, bagaimana jika kita berkunjung ke Peitou dan kita mengenal sejarah yang ada di pemandian umum Peitou yang dikenal dengan Millennium Hot Spring? Nah, di mana tempat ini yang juga merupakan destinasi berendam air panas di Taipei yang cukup terkenal. Ketika kita berbicara tentang hot spring yang ada di kota Taipei dan sumber mata air panas Peitou pasti menjadi pilihan utama oleh banyak orang. Sebagai taman hot spring pertama di Taiwan, Taman Peitou yang menyaksikan masa kejayaan zaman kependudukan Jepang. Dan pada tahun-tahun belakangan ini, pemandian umum Peitou yang dibangun di Taman Zhongshan telah menjadi tempat istirahat dan rekreasi favorit bagi masyarakat pada umumnya di hari libur. Teman-teman, kita kilas balik pada tahun 1894, seorang pedagang asal Jerman yang bernama Oli, di mana menjadi pelopor dengan mendirikan klub pemandian air panas di kawasan Peitou ini, yang membuka babak awal pengembangan air mata panas di Peitou. Kemudian pada tahun 1896, seorang pedagang Jepang bernama Hirata Gengo menyadari bahwa kualitas air di tempat ini sangat maksimal dan sangat baik sekali. Kemudian beliau mendirikan penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas pemandian air panas pertama di Taiwan yang bernama Tiankou-an. Untuk mengakomodasi semakin banyaknya pengunjung yang datang untuk berendam air panas, pemerintah distrik Taipei pada masa itu pada tahun 1913 di mana menggelontorkan dana senilai 56.000 yen secara resmi membangun Taman Peitou yang seluas 3,98 hektar ini untuk membangun sumber mata air panas yang disesuaikan dengan model mata air panas Izu yang ada di prefektur Shizuoka, Jepang.
dan membangun gedung pemandian umum Peito ini merupakan yang terbesar dengan luas bangunan mencapai 700 ping atau setara dengan 2.300 meter persegi. Tetapi gedung pemandian ini sempat ditelantarkan atau terbengkalai dan pada akhir tahun 1990-an berkat upaya gigih dari pegiat sejarah dan budaya setempat, gedung pemandian lama ini kemudian direnovasi ulang pada Oktober 1998, dialihfungsikan menjadi Museum Air Panas Peito. Seiring dengan peresmian museum tersebut, pemerintah kota Taipei secara bersamaan juga mendorong proyek revitalisasi Taman Ramah Air atau Waterfront Park, dan pada bulan Desember 1999 dibangunlah kolam pemandian air panas terbuka di sepanjang sungai Peito dengan luas yang mencapai kurang lebih 1.000 meter persegi yang kemudian dikenal dengan Millennium Hot Spring atau kolam air panas milenium. Namun pemandian air panas yang terbuka baru ini tidak berjalan dengan mulus pada awal pembukaannya pada akhir tahun 1999, di mana petugas menemukan adanya korosi dan pengelupasan di dasar kolam serta pipa saluran air. Hal ini disebabkan oleh sulfur hijau khas Peito yang bersumber dari lembah geotermal dengan suhu yang mencapai 100 derajat Celcius saat baru keluar. Sifatnya korosif jauh melampaui perakiraan desain untuk teknis awalnya. Menghadapi tantangan ini, tim teknis pemerintah kota mengadopsi pengalaman tradisional warga setempat dalam proyek perbaikan di tahun baru 2000, tepatnya 1 Januari tahun 2000, yaitu dengan metode dasar kolam dilapisi ulang dengan campuran semen tahan sulfur dan material abu vulkanik khas daerah tersebut. Proyek perbaikan yang memadukan metode konstruksi modern dan juga kearifan lokal berhasil diselesaikan, sehingga kolam pemandian air panas umum ini dapat dibuka kembali dan beroperasi di awal tahun 2000. Untuk pemandian air panas juga tersedia banyak pilihan, mungkin bisa mandi bareng-bareng di tempat umum atau juga ada yang per kamar atau lebih privasi, misalkan untuk perorangan atau keluarga. Nah, kita kembali lagi dengan pemandian umum pertama di Peito. Sebenarnya untuk mandi umum juga ada tata keramanya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin karena di masa lalu belum ada fasilitas yang lebih khusus, setiap rumah, setiap orang memiliki kamar mandi, tetapi mereka juga akan mandinya di sungai atau juga seperti di Jepang ya, ada sento atau onsen, di mana masyarakat zaman dulu yang juga peduli dengan kesehatan atau juga bisa ada aktivitas relaksasi sosial bersama-sama dengan berendam di tempat umum atau mandi di tempat umum. Nah, kemudian karena sekarang ini seiring dengan perkembangan zaman semakin modern dan semakin maju, untuk fasilitas-fasilitas ini yang sudah didesain lebih bersih dan lebih tertata rapi ya. Oke, kita kembali lagi dengan tempat pemandian umum pertama di Peito yang dikenal dengan Takunoyu, yang dimana dijuluki Peito sebagai kampung halaman mata air panas. Pada tahun 1896 pemandian umum pertama di Peito dengan nama Takunoyu didirikan. Pemandian ini dibangun oleh orang Jepang, mulai beroperasi secara umum terbuka untuk masyarakat umum pada tahun 1907. Setelah Perang Dunia Kedua, pengelola saat ini yang membeli Takunoyu dari Biro Pengelolaan Taman Yang Bingsan dan kini telah diwariskan hingga generasi ketiga. Menurut keterangan yang ada, pada awal mula dikelola orang Jepang, para tamu Jepang tidak dikenakan biaya pada saat mereka menggunakan fasilitas ini. Kemudian setelah pemandian umum ini dibeli oleh warga Taiwan yang bermarga Lin, untuk generasi pertama tarif masuk ke Takunoyo hanya senilai $30 Taiwan per orang. Untuk ruang pribadi dikenakan $50, menjadikannya kolam pemandian umum termurah yang ada di Peito. Karena harganya yang cukup terjangkau, tempat ini juga sangat diminati dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mari kita lihat lebih jelas bagaimana dengan ruang pemandian umum Takunoyo ini. Nah, dikatakan bahwa ruang pemandian umum Takunoyo cukup luas, bisa menampung hingga 100 orang secara bersamaan. Hingga kini di sisi bak mandi masih terpasang papan kayu berukuran panjang 2 meter, lebar 20 meter.
Sebelum pengunjung masuk ke dalam air, ada pertunjukan tradisional kecil yang cukup menarik yang dikenal dengan Yumomi yang cukup terkenal di pemandian air panas onsen yang ada di Jepang. Termasuk di Peito juga akan menggelar pertunjukan kecil ini ya. Dan biasanya petugas yang akan mengenakan seragam tradisional, mereka menggerakkan papan kayu besar di dalam air selama sekitar 5 hingga 10 menit. Dan sambil bernyanyi, menari diiringi dengan lagu rakyat tradisional. Nah, tujuan utamanya adalah menurunkan suhu air panas yang bisa mencapai 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius menjadi suhu yang nyaman untuk berendam. Sehingga dengan demikian juga bisa lebih aman digunakan oleh para pengunjung. Nah, kita kembali lagi setelah petugas tersebut yang menggerakkan papan-papan kayu tersebut. Kemudian para pengunjung mereka bisa masuk ke dalam kolam air untuk berenam air panas. Dan ini merupakan pemanasan khas pada saat akan berendam air panas. Kini juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Dan lebih lanjut, mata air panas Takunoyu ini termasuk jenis belerang hijau dengan air berwarna bening cenderung hijau, ada bau belerangnya, kemudian suhu berkisar antara 42 hingga 46 derajat Celcius. Bisa dikatakan jenis air ini sangat digemari bagi mereka yang sering melakukan aktivitas berendam air panas atau para penggemar pemandian hot spring. Meskipun bagi yang baru pertama kali merasakannya ini mungkin terlalu panas, tetapi untuk pemandian umum Takunoyu ini tidak memiliki aturan khusus untuk berendam. Namun dikarenakan suhu air dalam kolam di sini tergolong tinggi, maka dianjurkan untuk lebih berhati-hati. Jika misalkan seorang pengunjung di dalam kolam tersebut bergeraknya terlalu kencang atau terlalu banyak bergerak, akan menyebabkan gelombang air dan di mana air tersebut yang juga akan terasa menyengat. Para pengunjung biasanya mereka yang sudah terbiasa dengan aktivitas berendam air panas, mereka biasanya juga akan saling mengingatkan untuk berhati-hati. Selain itu, karena suhu air yang cukup tinggi, setelah berendam sekitar 5 menit, umumnya pengunjung akan naik dan beristirahat sejenak, tidak akan berendam lama-lama. Setelah mereka pengen berendam lagi, mereka bisa turun lagi untuk berendam. Dan ada juga yang menyebut kolam ini sebagai kolam waktu atau time bath, di mana diingatkan untuk waktu berendamnya jangan terlalu lama karena berendam itu tujuannya adalah untuk kesehatan, jangan sampai mencederai diri ya. Nah, kemudian di halaman Takunoyu ini juga terdapat sebuah prasasti batu yang terawat dengan baik, di mana batu tersebut bertuliskan kunjungan dari Yang Mulia Putra Mahkota Jepang di tahun 1923 sebagai monumen peringatan yang ada. Prasasti ini juga cukup menarik perhatian dari wisatawan asal Jepang, di mana mereka juga tahu ternyata dari kaisar mereka juga sempat berkunjung ke lokasi ini. Pada tahun 2018 Takunoyu juga sempat meraih penghargaan perak untuk penghargaan bangunan tua baru di kota Taipei yang sejajar atau tidak kalah bersaing dengan Museum 207 Tihua yang ada di kota Taipei. Teman-teman, inilah tempat pemandian air panas dengan sejarah-sejarah yang ada di Peito. Cukup menarik bukan? Dan kita ketahui bahwa pemandian air panas Peito yang sangat mendapat pengaruh dari budaya onsen, pemandian air panas Jepang yang diperkenalkan selama masa pendudukan Jepang di Taiwan antara tahun 1895 hingga 1945. Dan Jepang mengubah kawasan mata air alami ini menjadi objek wisata yang indah dan membangun fasilitas seperti Museum Mata Air Panas Peito pada tahun 1913 dengan perpaduan arsitektur Jepang dan Inggris. Jadi di tempat ini teman-teman bisa merasakan ada khas Jepangnya yang cukup kental di kawasan pemandian air panas Peito. Teman pendengar, semoga saja informasi Goes di hari ini berkaitan dengan sejarah pemandian air panas di Peito bisa bermanfaat. Dan Amina pamit dulu, semoga saja informasi hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Sampai jumpa di pekan mendatang. Halo Taiwan, kita
Koldiak. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kita di RTI, Radio Taiwan International. Cheers.